Enggak bang, menangani kasus, tapi kalau pengacaranya kan biasa berbayar bang, karena profesi kan bang. Ya. Ada nggak menangani klien yang bisa dibilang 0 rupiah bang? Iya, Ada bang? banyak. 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 Banyak pengalaman bang Togar menangani klien yang kita bilang 0 rupiah, Bahkan materainya yang beli. materi. Hanya untuk surat kuasa. Gitu. Benar-benar pengacara rakyat, karena pengacara yang memperjuangkan perkara-perkara hukum yang menjerat rakyat, yang terkadang harus butuh pembelaan tapi tidak ada kekuatan finansial yang mencukupi untuk itu. Baik sahabat kawan-kawan semua, kita lanjut aja. Bang, apa sebenarnya yang memotivasi abang untuk berkecimpung di dunia hukum ini, menjadi pengacara atau advokat? Awalnya saya memang nggak punya keinginan untuk menjadi seorang advokat atau lawyer atau pengacara. Ya. Karena sebelumnya saya itu lebih fokus ke dunia akademisi. Akademisi ya? Akademisi. Maka pada tahun 2012 sampai tahun 2015 saya sempat menjadi dosen. Sempat jadi dosen? Dosen di Fakultas Hukum salah satu perguruan tinggi swasta ya di Sumatera Utara ini. Namun hari demi hari yang saya hadapi adalah banyaknya masyarakat keluhan jiwa bahwa mereka ya, membutuhkan ya seseorang yang bukan hanya bisa untuk mereka tempat konsultasi, tapi untuk melakukan pembelaan ya di dalam persidangan. Nah, jadi kalau yang sebelum itu pun sejak tahun-tahun 2010 saya udah banyak melakukan ini ya, memberikan advis hukum tapi di luar persidangan. Oh, tapi tidak beracara ya? Tidak beracara. Termasuklah misalkan jika ada oknum-oknum penegak hukum seperti misalkan penyidik yang melakukan ya kadangkala kekerasan, ya, penyiksaan, pemaksaan agar seseorang itu ya mengakui bahwa dia melakukan, walau faktanya kata mereka tidak melakukan suatu perbuatan pidana. Dan akhirnya ya karena itulah kondisinya kami pada tahun sebelumnya memang saya tahun 2013 sudah ikut pendidikan advokat. 2013 sudah ikut pendidikan advokat. Bahkan waktu itu ya saya pernah seperti ikut try out sebelum ujian ya, yang pertama itu sekitar pesertanya 90, saya dapat ranking 8. Lalu ikut yang kedua lagi dari sekitar 125 orang malah saya ranking 6. Kok bisa gitu bang? Nggak tahu. Jadi 10 peserta waktu itu sekitar 85, saya ranking 8. Ketika ikut yang kedua sekitar 125 peserta, saya malah makin naik, rankingnya ranking 6. Lancar kaji kan diulang. Iya, tapi ya itu tadi saya belum fokus ke situ karena dulunya ada teman sebenarnya yang saya selalu minta bantu untuk membantu masyarakat yang tidak mampu ini dan tanda petik terjolimi ya agar bantu gitu. Apakah misalkan dalam perkara pidana, termasuk dalam perkara perdata ketika hak-hak mereka dirampas oleh pengusaha ya, atau orang-orang yang berduit ya. Namun belakangan komunikasi dengan rekan ini sama sekali tidak ada lagi. Saya telepon tak mau ngangkat, ya SMS nggak mau balas. Iya, makanya akhirnya saya putuskan saya mundur dari ya dosen. Saya harus masuk, saya harus menjadi lawyer. Ya. Walau waktu itu ada ya kawan-kawan di Medan yang akan lanjut aja sebagai akademisi sekaligus praktisi. Tapi saya katakan ya bahwa jika dua-dua saya ambil maka tidak akan ada yang maksimal. Ya. Kita ingat waktu kuliah dulu juga ya kita agak-agak agak-agak marah kalau misalkan kita lagi kuliah yang dikirim adalah asisten untuk ngajar. Itu kan kita ya biasanya sampai sekarang ada tuh bang. Ya.
akhirnya waktu itu begitu juga nanti kalau dua-dua saya ambil, maka ketika saya juga di lawyer ya, misalkan lah ya klien kita itu kan membayar jasa, tapi gara-gara persoalan kita harus misalkan ya ngawas ujian di kampus atau berkaitan dengan kegiatan kampus, maka yang kita kirim juga ya model asisten atau ya anak-anak yang baru-baru lepas magang. Maka akhirnya saya putuskan ya udah saya di lawyer. Dan saya pertama ya saya belum lama sebenarnya di dunia lawyer ini, belum lama. Itu saya lulus ujian di 2015 sekitar bulan Oktober, lalu diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Pengadilan Tinggi Medan, pada bulan Januari tahun 2016. 4 tahun berarti Bang? Iya, baru 4 tahun Baru 4 lebih. tahun Ya. fokus di lawyer. Tapi ya makanya teman-teman bilang ya, kalau yang namanya togar dia memang baru, tapi dunia hukum memang itu dunia saya maksudnya. Makanya kalau melihat sekarang kadang-kadang ya adik-adikan atau rekan-rekan yang baru dia ambil sumpah oleh pengadilan tinggi ya, banyak yang masih bingung. Jadi kalau uniknya saya gini dulu, seorang pengacara itu yang baru diambil sumpah, dia akan berupaya menghindarkan beberapa perkara ya. Salah satu yang dia hindarkan adalah misalkan menjadi kuasa pemohon pra peradilan. Itu dihindari. Kenapa dihindari Pak? Ya, yang pertama yang mau dilawan adalah negara, penyidik. Ya, pasti tuh. Yang kedua ya kita sama-sama tahu kadang-kala ya ada fakta yang nggak bisa sampai sekarang dikesampingkan sebenarnya ya, antara penyidik, penuntut dan hakim. Kan dikatakan orang setali 3 uang sebenarnya. Iya. Ya, seakan-akan gitu ya. Ya yang namanya ini hakim juga harus lindungi lah penyidik kalau misalkan ada proses mulai daripada penyidikan yang pasti penyidikan ya, yang menyangkut tentang objek pra peradilan, dan ini kan menyangkut persoalan hukum acara yang ditabrak atau tidak sesuai prosedur ya. Dan kita tahu betul bahwa hakim ya itu persentase yang berani memutus perkara permohonan pra peradilan walau faktanya bahwa termohon itu telah melakukan ya pelanggaran prosedur hukum acara, tapi hakim ya berani mengabulkan permohonan itu dengan menyatakan misalkan ya objek daripada yang dimohonkan ya, misalkan tentang penangkapan yang salah prosedur, penahanan ya bahkan penetapan tersangka ya itu sedikit. Karena itu tadi ya, apalagi menyangkut perkara-perkara misalkan begini ya, tindak pidana korupsi kita dukung ya. Saya kalau bicara tentang ya apa ya ikut sertanya bagaimana upaya ya, pemberantasan korupsi dalam arti kata ini saya dari mulai tahun 2003 ya, bahkan terus terang kemungkinan anak Sumatera yang pertama kali demo tunggal di KPK tahun 2005 itu saya. Iya, ada dokumentasi itu. Ada dokumentasi. Demo tunggal di KPK ya dari mulai jam 9 sampai jam 6 sore. Iya. Jadi kawan-kawan, Bang Togar ini selain pengacara dulunya itu orator ulung. Ya. Silahkan tengok nanti kawan-kawan di channel YouTube ya Bang. Ya. Masih terekam itu channel YouTube-nya Bang Togar Lubis ya Bang. Ya, dan itu udah di atas 2010 sebenarnya. Yang saya lakukan itu mulai 2004 gitu ya. Bahkan kalau katanya sebagai orasi pernah salah satu pejabat ya, di Sumatera Utara ini karena istrinya juga adalah pejabat tapi di legislatif ada persoalan di dalam ya, dia minta saya sebagai orator demo ya 1 jam dia bayar 10 juta itu udah pernah dan saya tolak ya. Nah, dan biasanya kalau saya orasi atau ketika pemberitahuan akan dilakukan aksi oleh rekan-rekan ya, misalkan di Medan atau di mana pun itu ya, maka pihak keamanan itu akan menambah personel. Kalau Abang turun? Iya. jadi pemberitahuan itu kan sudah disebutkan nanti orator Togar Lubis gitu. Maka jumlah pengamanan personel itu pasti akan ditambah. Karena udah dipastikan masa meludak ya Bang.
bukan persoalan hanya Oh, bukan, masanya. bukan masa. Karena gini, bisa nanti orasi ya, orasi itu membuat peserta hanyut. Ya. Bahkan mereka tidak peduli jika itu kawat dulu. Ya. Seakan hilang rasa sakit mereka itu dilewati. Kemampuan abang mensugesti. Iya, mensugesti. Makanya itu loh berbahaya. Sama seperti tahun 2014 tentang demo di depan kantor wali kota Medan tentang perubuhan masjid yang akhirnya dijadikan center point. Itu kan rusuh. Iya. Tapi sekarang. Oratornya saya. Seperti itu, ya. Jadi itulah ininya. Namun akhirnya seperti tadi saya katakan, saya harus lari ke ini, ya, karena saya harus ikut di dalamnya, dalam arti kata bisa membantu masyarakat, ya, yang memang membutuhkan, ya, memperjuangkan keadilan hukum itu sendiri. Ya. Jadi maka tadi saya katakan, nggak semua orang ketika jadi lawyer maka akan beberapa perkara. Saya perkara pertama saya setelah diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan adalah pra peradilan. Kok jadi apa bang? Kok ambigu nih? Apa namanya? Antitesis tuh bang. Jadi Ya kan? itulah perkara pertama saya. Dan saya sebagai, kalau istilahnya saya kumpulkan, termasuklah abang-abangan yang telah 25 tahun. Kok berani abang ambil? Dan saya ketua timnya. Itu kan resiko Pakai tinggi tuh kantor. bang. Seperti itu. Kok berani abang? Ya memang udah dunianya dari dulu gitu kan. Ya, dan ya. Artinya kita gini, kalau di dunia hukum ini yang penting maksimal aja, ya. Maksimal, ya. Terus fakta hukumnya, ya. Lengkapi fakta hukumnya, lengkapi saksinya. Jika akhirnya, ya, putusan itu tetap, ya, misalkan permohonan itu ditolak, ya biarlah hakim itu bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada Allah. Seperti itu. Totalitas ya bang. Ya. Jadi itulah dia awalnya, gitu. Ya. Dan tadi juga persoalan misalkan, ya, apakah klien saya itu, ya, orang yang punya uang? Karena ya terus terang dunia lawyer identik dengan kemewahan. Iya. Profesi. Makanya kadang-kadang banyak juga adik-adian itu jadi lawyer, tapi karena yang dia lihat gini, dia lihat di entertainment, dia lihat misalkan Bang Hotman Paris, lihat ini gitu, ya kan? Iya. Akhirnya ketika dia anggap ketika dia memiliki izin, punya kartu, terkejut, nggak punya klien apa-apa. Karena keren nih bang. Kalau kita tengok dari kemasan media tuh bang, oh ini keren. Keren. Padahal kadang-kadang ya nggak ada. Makanya saya sering katakan bahwa lawyer itu, ya, dia akan diseleksi oleh Allah dalam perjalanan. Jadi biasanya gitu.